Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 Mei 2021 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan Paskah yang kelima. Kita akan mendengar dan merenungkan bersama Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Sekarang saya akan membacakannya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan hari ini, Manete in Me. Kita sedang berada di hari kelima di bulan Mei tahun 2021. Banyak di antara kita sudah mulai mengawali bulan Mei ini dengan mengaktifkan kembali semangat untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Ada di antara kita yang mengawalinya dengan mengikuti misa daring atau luring untuk membuka bulan Maria. Ada yang sempat bersiara ke Gua Maria tertentu. Ada yang mulai mengaktifkan kembali doa rosario di setiap keluarga, di dalam komunitas-komunitas basis. Ada juga yang berniat untuk melakukan semangat pertobatan.
Pokoknya bulan Mei selalu indah karena devosi kepada Bunda Maria. Ada seorang sahabat yang mengatakan kepada saya keinginannya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sebab itu niatnya adalah dia mau mempersembahkan doa rosario dan doa-doa pribadinya untuk kesembuhan dunia dari pandemi COVID-19 yang masih menakutkan dan meresahkan kita semua. Tentu saja keinginan ini adalah hal yang bagus untuk kebaikan banyak orang. Tetapi secara pribadi ada keinginan untuk tinggal dan berada di dekat Tuhan. Ini juga menjadi harapan Tuhan bagi kita semua. Manete in me, artinya tinggallah di dalam aku. Ini yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Pada pagi hari ini saya membaca kitab Mazmur dan menemukan perkataan ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Mazmur 84 ayat yang ke-10. Kiranya penulis suci mau menerangkan keinginan hati dari para pesiaran yang sangat merindukan Tuhan. Mereka datang ke rumah Tuhan dan merasa begitu bahagia karena ini adalah saat yang tepat untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Raja Daud pernah berkata kepada Tuhan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya." Mazmur 27 ayat yang keempat. Raja Daud dengan segala kelebihan dan kekurangannya memiliki kerinduan yang besar untuk tinggal bersama dengan Tuhan seumur hidup. Hati Raja Daud digerakkan oleh Tuhan untuk tinggal bersamanya. Sekali lagi Tuhan menghendaki manete in me, tinggallah di dalam aku. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Pada hari ini kita mendengar Tuhan Yesus menyapa kita, sekaligus mengajak kita untuk tinggal di dalamnya. Manete in me. Perkataan Tuhan Yesus ini diungkapkan dalam amanat perpisahannya bersama dengan murid-murid yang dikasihinya. Kita semua dapat membayangkan situasi saat itu. Setelah mereka makan bersama dan Tuhan Yesus menyampaikan amanat sekaligus nasihat-nasihat perpisahannya, Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan Bapa di surga sebagai pengusahanya. Bapa selaku pengusaha anggur melakukan hal ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perkataan ini mengingatkan kita pada bagian lain dari Injil Yohanes, di mana Yesus sendiri mengatakan begini, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Allah Bapa selalu menjadi tokoh utama yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, Putranya. Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Tidak ada pokok anggur yang tidak memiliki ranting, dan tidak ada ranting
yang tidak menyatu pada pokok anggur. Ranting tidak dapat berdiri sendiri, tetapi menyatu pada pokok anggur. Jadi baik pokok anggur maupun ranting adalah satu kesatuan. Artinya apa? Kita tidak dapat hidup tanpa Yesus. Dialah yang memberi hidup pada kita, dan supaya hidup kita berbuah dalam kelimpahan. Selanjutnya, untuk dapat menjadi ranting yang berbuah banyak, maka Yesus menghendaki supaya kita bersatu dengannya. Ia berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Manete in me. Kita sebagai orang yang dibaptis diharapkan untuk tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ini adalah suatu persekutuan yang sangat luhur. Persekutuan dengan Tuhan akan menghasilkan banyak buah. Mengapa kita harus tetap tinggal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal bersama dengan kita? Tuhan Yesus memberi alasan yang sangat tepat. Sine me nihil potestis facere. Artinya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Paus Fransiskus dalam pesan Regina Coeli pada tanggal 2 Mei 2021 yang lalu di halaman Basilika Santo Petrus mengatakan bahwa kita dapat menjadi ranting yang berbuah banyak kalau kita tinggal dengan aktif di dalam Yesus. Maka bagi Paus Fransiskus, ada dua hal yang kiranya perlu kita miliki sebagai ranting dari pokok anggur. Hal yang pertama, kita semua harus merasa bahwa kita membutuhkan Yesus. Kita tidak dapat hidup sebagai orang Kristen yang baik kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Karena itu, kita butuh Yesus sebagai pokok anggur kita. Yang kedua, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita perlu memberi kesaksian tentang Yesus sebagai pokok anggur di dalam hidup kita. Kita benar-benar menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen sejati kalau kita benar-benar memberi kesaksian di dalam hidup kita tentang pribadi Kristus. Bagaimana melakukannya? Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Lalu apa yang harus kita lakukan? Kesaksian hidup kita sebagai ranting-ranting yang tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur menjadi nyata dalam perbuatan baik yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Kita tinggal di dalam Tuhan, manete in me, maka kita memiliki kemampuan untuk mengasihi dengan kasih Tuhan, terutama kepada saudara dan saudari yang saat ini sangat membutuhkan. Mereka yang miskin, mereka yang menderita adalah sahabat-sahabat Yesus. Dan kini mereka adalah sahabat-sahabat kita. Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil, kamu lakukan untuk aku. Kalau kita sungguh tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka
apa yang kita lakukan untuk mereka yang kecil, mereka yang menderita, kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Semoga Bunda Maria mendoakan kita untuk menjadi ranting-ranting yang menyatu dengan pokok anggur, yakni Yesus putranya, sehingga kita juga menghasilkan banyak buah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah pokok anggur, dan kami adalah ranting-ranting. Bantulah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami, sehingga kami juga mampu bersaksi tentang kasih-Mu kepada semua orang. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami dan lindungilah kami, anak-anak-Mu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 Mei 2021. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.